风雨他都不怕，他是我的谢谢大家。大家好，我是曾艳丽，恭喜新年，新年进步，年年有余，身体健康，万事如意，谢谢。Republik Rakyat Cina adalah negara terbesar di benua Asia dengan populasi terbanyak di dunia dan peradaban sejarah yang sangat kuno, meninggalkan nilai-nilai sejarah yang kuat turun-menurun dari generasi ke generasi. Berawal dari suara Tuhan yang begitu kuat, membawa dan menuntun mereka, para misionarisnya Tuhan, untuk menjangkau jiwa dan menyelamatkan bangsa yang lahir dari peradaban sejarah, budaya yang begitu kuat dengan paham okultisme dan penyembahan berhala, dan tidak mendengar kabar keselamatan dan Yesus Kristus sebagai juru selamat. John Wesley, penginjil dari Inggris, menjalankan visi dan mendengar suara Tuhan untuk mengenalkan Yesus kepada penduduk di Asia. Bukan hanya John Wesley, John Sung, sang putra dari negeri bambu ini pun terpilih dan mendapat visi dan suara Tuhan untuk mengkabarkan Injil di negeri Cina. Dalam tiap langkah penginjilan hamba-hamba Tuhan ini selalu disertai dengan tanda-tanda yang ajaib, mujizat demi mujizat mengikuti tiap langkah mereka. Dampak dari harga yang dibayar oleh para misionaris ini adalah banyaknya jiwa yang menyerahkan diri untuk dibaptis dan menerima Yesus sebagai juru. Namun, tidak mudah perjalanan Injil dapat diterima di negeri Cina. Paham komunis yang menjadi dasar paham awal di negeri Cina menolak hadirnya para misionaris dan Injil di tengah-tengah kehidupan penduduk Cina. Penindasan demi penindasan dan penangkapan menjadi hal yang sangat ditakuti bagi penduduk Cina yang menerima Injil dan Yesus sebagai juru selamat. Tidak bebas beribadah, itulah yang dialami oleh para pengikut Yesus di Cina. Sampai akhirnya gerakan doa dan gereja bawah tanah pun terjadi karena rasa haus dan lapar akan keselamatan lebih dari segalanya. Sampai saat ini, pertumbuhan kekristenan di negeri Cina meningkat, dan perlahan Injil dan Yesus Kristus sebagai juru selamat dapat diterima dengan bebas.
Yesus cinta segala bangsa. Yesus cinta etnis Tionghoa. Tuhan kita Tuhan yang ajaib, Tuhan yang memikat hati kita selama hidup kita. Haleluya. Yesus, 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 nama itu memikat hatiku, yang hapus semua dosaku dan beri hati yang baru. Hati resah dia lenyapkan, sejahtera dia berikan. Hati minta tak menentu, hidup kekal dia berikan padaku. Yesus, 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 nama itu memikat hatiku. Haleluya. Dia hapus semua dosaku dan beri hati yang baru. Hati resah lenyapkan. Haleluya. Sejahtera berikan. Hati di mata menentu, hidup kekal dia berikan padaku. Namanya Yesus. Yesus, 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 nama itu memikat hatiku. Dia hapus semua dosaku dan beri hati yang baru. Hati resah dia lenyapkan, sejahtera dia berikan.
Dia hapus semua dosaku. Dia hapus semua dosaku. Terima kasih Dan Tuhan. beri hati yang baru. Hati resah Dia Hati resah Dia lenyapkan. lenyapkan. Sejahtera yang berikan. Hati bimbang tak menentu. Hidup kekal. Lagi sekali katakan, Dia hapus semua dosaku. Dia hapus semua dosaku. Yang beri hati yang baru. hati yang baru. Hati resah Dia lenyapkan. Sejahtera. Sejahtera yang berikan. Hati bimbang tak menentu. Hidup kekal Dia berikan padaku. Yesus, 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 nama itu memikat hatiku. Nama itu yang memikat hati kita. Namanya Yesus. Amin, saudara berbahagia pagi hari ini. Boleh lihat kiri kanannya, kasih senyum yang paling manis. Karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita, maka diberkatilah setiap kita, bahkan anak-anak kita, bahkan cucu kita. Amin. Mari jemaat Tuhan katakan, begitu besar. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Amin. Dia merendahkan dan meninggikan. Lagi katakan, begitu besar. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. We believe that God. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah Menggenapi firman-Nya. Bagi Dia tiada yang mustahil. tiada yang mustahil bagi orang percaya. Katakan sekali lagi, begitu besar. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Amen. karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amen. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Berbahagialah orang yang merenungkan firman-Nya siang dan malam. Dia akan seperti pohon yang ditanam. Katakan. Berbahagialah orang yang kesukaannya. Ialah Taurat Tuhan. Ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, Dan yang tidak layu
dialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Oh, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Saudara percaya, amen? Apa yang kita kerjakan pasti Tuhan berkati setiap kita. Katakan amin dan berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami percaya Tuhan, bahwa bagi kami orang percaya, kami akan diberkati sampai dengan anak cucu kami. Katakan berbahagialah bagi orang yang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil, bagi orang percaya. Tiada yang mustahil, kami percaya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tiada yang mustahil bagi kita semua orang yang percaya. Amin. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib. Kami percaya Tuhan, Engkau ajaib. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan kami. Engkau Allah yang sanggup memulihkan kami, memberikan kami kekuatan. Dan kami percaya hanya satu, Engkau menyertai kami sampai akhir zaman Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kasih-Mu. Seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihimu. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Tiada seperti Engkau Tuhan. Tiada seperti Engkau Yesus. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Engkau sanggup melawat kami Tuhan. Kau Tuhan sanggup Seluruh kehidupan kami. seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib.
Aku percaya, Aku percaya Tuhanku ada. Terima kasih Kau Tuhan. turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan Kau turun tangan menyembuhkanku. Kau turun tangan menyembuhkanku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau memberkati kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. kami deklarasikan Tuhan pagi hari ini Engkau Tuhan yang ajaib. Engkau Tuhan yang dahsyat. Engkau yang berperkara setiap dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan Engkaulah kekuatan hidup kami. Engkau yang senantiasa menopang hidup kami. Waktu kami berseru Tuhan, Engkau ada. Dan Engkau Tuhan yang dapat kami andalkan. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan. Oh, Engkau sanggup Tuhan memulihkan kami, memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Katakan sama-sama, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Dia setia. Setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Katakan sama-sama, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan. Amin. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Terima kasih Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Engkau penuh kuasa. Ini hidup kami Tuhan. Dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami Tuhan. Ajaib Kau Tuhan,
sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan. Angkat tangan kita sama-sama katakan, ajaib Kau, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup, ya Kau sanggup. Keadaan yang di dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan. Amin. Dalam nama Yesus. Pulihkan Tuhan umat-Mu. Hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang memulihkan kami, sehingga kami dapat menjadi alat-Mu untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan puji Engkau Tuhan. Ajaib perbuatan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau layak menerima segala pujian, segala hormat, segala sembah. Bertahtalah Tuhan dalam pujian dan sembah kami. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terimalah pujian sembah kami. Kami bawa mesbah pujian sembah kami kepada-Mu. Engkau yang layak menerima pujian dan sembah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Holy Spirit. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Shalom. Daja hao ma? Hao. Oke, kalau hao ini langsung dulu. Slide khotbah tapi yang pertama saja. Terima kasih multimedia. Slide khotbah yang pertama saja. Haleluya, puji Tuhan. Iya, mana dia? Kita ini. Saudaraku yang kasih, yang bisa baca di atas, baca yang atasnya. Yang tidak bisa silakan baca bawahnya. Artinya sama saudaraku yang kasih ya. Sini katanya, Gongxi Xingnian Jingbu Nian Nian Youyi. Lalu terakhir, Zunei Ping An. Memang beda, orang selalu biasanya Chinese, Gongxi Facai. Orang Tionghoa taunya kaya terus. Tapi tidak beda dengan orang Kristen juga melimpah-limpah terus. Ya nggak ada salahnya sih kalau kaya dalam Tuhan dan tidak korupsi ya nggak salah saudara kasih ya. Karena terjemahan dalam bahasa Indonesianya selamat tahun baru sukses selalu. Lalu yang kedua Nian Nian Youyi. Ini sebetulnya juga sering diplesetkan. Maka itu kalau orang Tionghoa pada malam tahun baru tanggal 7 kemarin itu kalau pesta makan malam selalu pasti ada ikan. Ya, karena ikan itu dianggap kita membawa berkat yang luar biasa sehingga berkat-berkat tidak pernah kekurangan pada baik tahun yang lalu maupun tahun yang akan datang ini. Lalu yang terakhir saya tambahkan karena kita Kristen, saya nggak bilang taji tali segala macam semuanya, saya bilang Zunei Ping An. Damai dalam Kristus. Ada damai? Terima kasih. Abis ini diputerin filmnya dulu ya, tapi sebelumnya tunggu aku ngomong dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Biasanya Chinese
Saya maaf tidak biasa suka pakai bahasa Cina, nggak demen gue. Ya, nggak demen. Maaf, ini saya pribadi terserah saudara. Saya nggak mau perdebatkan soal itu, tapi saya lebih senang pakai bahasa Tionghoa. Tradisi Tionghoa di Imlek ini nggak semua bertentangan dengan firman Tuhan, tidak semua juga boleh kita ikuti. Tadi pada session yang pertama saya bicara mengenai kerinduan orang tua pada Imlek ini. Saya sedikit saja saya ulangi karena pada session yang pertama tadi saya ceritakan banyak orang tua ketika Imlek atau Tahun Baru Tionghoa ini yang banyak disebut Kuonian, Chunjie itu semua sama ya saudaraku yang kasih. Mereka merindukan anaknya pulang, berkumpul, tapi kenyataan rindu tinggal rindu, anak-anaknya nggak sempat. Kecuali yang ada di Christ Cathedral jam 10 ini. Terima kasih. Karena anak-anak sekarang sibuk. Ada yang sibuk kerja, ada juga yang sibuk pelayanan pagi, siang, malam. Sehingga orang tua di rumah berdua, si kakek sama si nenek lihat-lihatan. Lu lagi, lu lagi. Dan hati walaupun bagaimana, tadi saya sedikit saja supaya ambil sedikit untuk saudara ya, nanti kalau sudah mau ambil rekamannya silakan. Mereka mungkin telepon, nak gimana pulang nggak? Wah pak nggak bisa pulang pak, sibuk di perusahaan, bla 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 and so on. Lalu orang tua hanya bisa ngomong, oh ya nggak apa-apa sibuk ya, oke ya, sehat-sehat ya. Tapi dalam hati sebetulnya pecah. Mengapa anakku tidak pulang? Kenapa dia lebih mementingkan pekerjaannya daripada aku sebagai orang tuanya? Itu tadi session pertama saya nggak ulang. Karena bisa panjang nanti khotbah sampai jam 5 baru pulang kita saudaraku yang kasih. Tapi kebiasaan satu yang bagus selain yang beberapa yang disampaikan adalah sebelum Imlek ini adalah kebiasaan orang Tionghoa rumahnya bersih-bersih, betul? Terima kasih. Di sini bersih-bersih bukan soal hanya nyapu saja. Bersih-bersih arti sini adalah membersihkan seluruh pelosok rumah. Termasuk yang di belakang-belakang lemari, itu segala macam kotoran-kotoran semua itu dibersihkan semuanya. Sehingga hari itu bersih karena waktu Imlek sampai Cap Gome nggak boleh bersih-bersih saudaraku yang kasih. Kalau rumah sudah mungkin sudah catnya nggak bagus, dicat ulang dan lain sebagainya. Puji Tuhan, nggak salah. Pertanyaannya, rumah bersih, diperbaharui, haleluya. Yang tinggal bagaimana? Sudah bersih belum hatinya? Rumah dibersihin bagus. Pakai baju baru ini hari gak apa-apa, puji Tuhan. Tapi kalau semua tidak diperbaharui, buat apa? Dan Anda jangan bersembunyi di balik kata-kata, saya sama seperti Yesus. Yesus tidak pernah berubah, maka saya pun tidak pernah berubah. Itu namanya auban. Alias kepala batu, saudara kasih. Ya, rumah bersih bagus kok. Maaf aja. Kalau rumah kita kotor, penyakit juga semua timbul. Begitu pula kalau hati Anda kotor, semua juga timbul. Tadi saya sedikit bicara sama hambanya. Dia bilang saya adalah orang easy going. Maka itu gak heran, kalaupun saya 73 ini tahun, tapi tetap aja ganteng. Coba gak percaya kita berdiri berdua, saudara pilih mana? Walaupun beliau lebih muda, pasti pilih saya. Apalagi yang muda-muda yang matre. Ini engkong pasti banyak duitnya nih. Angpaunya gedean dikit. Bercanda ya. Jangan ambil dalam hati. Orang tua ini suka bercanda. Nah di sini saya putarkan satu film pendek. Karena dalam bahasa Mandarin yang bisa ya puji Tuhan. Yang tidak bisa tolong tenang-tenang saja. Saya akan berusaha menerjemahkan dengan sekemampuan saya. Karena biar bule-bule ini ya sikit-sikit bisalah Mandarin gitu.
Ya, Tuhan berkati. Oke, filmnya dek. Terima kasih. Anak-anak musik, sabar ya. Habis ini kita nyanyi ya. Ini orang tua. Aku di mana ya supaya nggak ngalangin? Di bawah aja ya. Ya, nggak ngalangin. Terima kasih. Tang walau lah. Di saat aku tua, pada satu hari engkau akan tua. 孩子们， Anak-anakku, 当我老了， ketika aku sudah tua. 不再是原来的我， Bukan seperti aku 请理 aslinya. 解我， Aku berharap engkau mengerti. 对我有一点耐心。 Terhadapku, tolonglah kau bersabar sedikit. 当我把菜汤 Ketika aku 自己 membuat 的衣服 sayuran jatuh, 当我忘 di 记了 bajuku 怎么样系鞋 ketika 带 aku tidak bisa memakai sepatu, tolong 当 berpikir 初我是 pada 如 mulanya 何手把手的教， bagaimana aku tangan demi tangan mengajari engkau. 一遍又一遍地重 Satu 复 kali 你 demi 早 satu 已 kali 听腻的话语时， Selalu mendengarkan pertanyaanmu 请 dan 耐心地 kata-katamu. 听我说。 Sekarang bersabarlah, dengarkan aku. Jangan memutuskan bahasaku. Ketika 我 engkau 不得 kecil, 不重复那个讲过千百篇的故事， engkau pun mengulangi 直到 bahasa-bahasamu 进 beribu 入 kali 梦想。 sampai engkau tertidur dan bermimpi. 当我需要你帮 Ketika 我 engkau 洗澡时， ketika aku membutuhkan engkau 请不 memandikan 要 aku, 责备我。 jangan memarahi aku. 还记得小时候， Masih kau ingat 我 waktu kau 千 kecil? 方百计 Aku dengan 从你 1001 洗澡的 cara 情形。 berusaha untuk memandikan engkau. 当我对新科技和 Ketika 新 aku 事物 menghadapi satu 不知 teknologi 所措 baru 时 dan aku tidak mengerti, jangan请不要 mentertawakan 嘲笑 aku. 想一想， Tolong berpikir sejenak. 当初我怎么样耐心 Ingat 地 waktu 回 itu 答你的 bagaimana 每 aku 一 juga 个 bersabar 意思 untuk bagaimana mengajar, menjawab pertanyaan kenapa 由 dan 于双 mengapa. 腿疲劳而无 Sekarang 法 aku sudah 行 tua 走 dan 时， capek lelah untuk 请 berjalan. 伸出你年轻有力 Tolong 的手， keluarkan tenagamu yang masih muda itu untuk membantu aku. 就像你小时候学习走 Seperti 路 ketika 时， engkau waktu kecil Waktu belajar itu. berjalan. 当我忽然 Ketika 忘记 aku 我们 tiba-tiba 谈 lupa 话的主题， pembicaraan di antara kita, 请给我一些时间。 tolong berikan aku 让我 sedikit 回想 waktu untuk aku berpikir kembali. 其实对我 Padahal 来说， bagiku 谈论什么并不 pembicaraan 重 nggak 要， penting. 只要你能在一 Sel- 旁听我说， Selain engkau ada di sebelahku dan mendengarkan aku berbicara, maka aku sudah puas. 当你看着老去的我， Ketika engkau melihat aku 请不要 semakin 悲 tua, 伤， jangan bersedih. 理解我， Mengertilah aku, 支持我， dukunglah aku. 就像你刚开始学习 Seperti 如何 engkau waktu 生 dulu 活时 pertama kali 我 belajar 会来 kehidupan padaku. 当初 Pada awal, 我引导你 Aku 走上人生的 ajar engkau berjalan dalam 路 kehidupan 径， kemanusiaan 请 ini. 陪伴我 Ini 走到 hari 最后， Temanilah aku dalam langkahku yang terakhir. 给我你的爱 Berikan 和 aku 耐 sedikit 心， cinta dan kesabaranmu. 我会报以 Aku 感 akan 激 mengucap 的微 syukur 笑 dan akan tersenyum. 这微笑中 Senyum ini 接着我对 mungkin 你无限的爱。 menunjukkan bahwa cintaku yang tanpa batas kepadamu. Ini hari engkau masih muda. Pada suatu hari kita semua akan jadi tua. Ini nggak ada di sini, tulisannya cuma saya tambahkan. Terima kasih. Yes, haleluya, puji Tuhan. Kalau ngomong begini kadang-kadang kebawa. Soalnya saya tua sih. Saya nggak tahu berapa lama lagi saya bisa bersama dengan saudara. Sudah 2 tahun Imlek saya langganan. Nggak tahu tahun ketiga nanti masih ada langganan saya, nggak tahu nih. Saya kebagian Imlek aja di sini, ya puji Tuhan lah, haleluya. Padahal pendetanya bule loh. Ya puji Tuhan, oke, nggak usah terbawa emosi lah. Asal ingat aja anak-anak. Nah, ini hari kau sehat, kau berhasil, kau ganteng, kau cantik, puji Tuhan. But there will be the day that you
gonna grow old. Engkau akan jadi tua. Engkau juga mungkin jalannya begini. Ini hari kau keren 40-an, 50-an. Bisa nggak 73 begini keren? Belum tentu. Sorry, maaf. Jangan marah ya. Saya ini begini memotivasi loh, bukan mengejek Anda, memotivasi. Ya, kalau banyak yang tanya sama saya sebelum saya lanjutkan khotbah ini. Banyak yang tanya sama saya, Pak Hari, kok Pak Hari seperti no problem? Tadi sudah dikatakan, I'm easy going. Tapi satu lagi saya bukan easy going. Saya sudah bisa melepaskan hak keduniawian saya. Itu kuncinya. Kalau kita masih bicara hak keduniawian, kita sakit terus. Dan perempuan biasanya sakitnya di sini kata istri saya. Kalau kita laki-laki beda sakitnya. Di sini saudaraku yang kasih. Beda sakitnya dengan perempuan saudaraku. Tadi pagi pun saya katakan, tiap hari malam tahun baru internasional tanggal 31. Ada yang berusaha untuk melihat atau melewati hari itu, tapi kenyataan detik-detik terakhir dia tidak lewat. Dia harus ada di rumah duka. Begitu pula kemarin Imlek sama. Orang mungkin sudah siap-siapkan segala macam angpau si orang tua ini. Sudah siapkan segala macam semuanya. Tapi kenyataan Tuhan panggil dia pulang. Kenapa saya sampaikan ini? Supaya kita bersyukur kalau ini hari. Berapapun usia kita. Kita bisa melewati sampai tanggal 14 ini. Ucap syukur. Amin. Sekalipun maaf yang di sebelah Anda, pendamping Anda. Itu sangat menyebalkan. It's your choice. Kau yang pilih. Ucap syukur. Mau ditukar? Enggak boleh. Tukar tambah? Enggak ada yang mau. Dia sudah berkembang kemana-mana. Ucap syukur kayak saya. Istri saya duduk di sini. Saya orangnya belak-belakan. Kau kira hidup kita selamanya saling menyenangkan? Ada aja yang nyebel-nyebelin juga. Baik tindakan saya maupun tindakan dia. Tapi kita berdua sudah bisa belajar melepaskan hak keduniawian kita. Ngomong yang paling gampang sebelum ngomong Imlek nih. Televisi mungkin kita maunya film action. Semalam ada James Bond, Skyfall diputer lagi. Sementara istri saya maunya hanya film apa tuh berita lokal dan lain sebagainya. Ya kalau satu mau maksa nonton, yang satu ngalah aja, selesai puji Tuhan. Tapi kalau dua-duanya maksa, karena jemaat ada yang ngomong, Pak pasang di tengah kamar televisi 2, lu gile gue bilang. Gue berantem gara-gara itu. Mendingan satu aja udah, yang satu tidur aja selesai persoalan. Amin. Pak, sebelum dilanjutkan pertanyaannya, Imlek sudah kita lewati berapa hari dan ini hari adalah hari apa? Menurut bule-bule ini hari apa? Valentine. Oh keren, hari kasih sayang. Masihkah kau menyayangi istrimu Pak? Yang bawah dulu deh, yang kanan. Pak, kalau ada suami sini, masihkah kau cinta istrimu? Terima kasih Pak, Tuhan berkati. Berbahagialah kau. Walaupun Bapak saya lihat dari sini cukup sudah berusia, tapi kalau masih mencinta istri, hanya anjang. Bagaimana yang tengah-tengah nih? Aminnya lemes kayaknya, terpaksa gitu. Daripada gua nggak jawab, amin dah, amin. Amin ya, yang begitu pula yang kiri, yang atas semuanya, amin. Kalau Anda nggak mau mencintai dia, mau cinta sama siapa? Hei, Pak. Umur 20 waktu kita banyak uang, 40 banyak uang, banyak perempuan yang ingin menemani kita. Kok gitu ngomongnya? Iya.
Bener. Apalagi kalau kita banyak uang. Tapi ingat baik-baik, yang mau menemani kita sampai akhir hayat di kandung badan cuman satu perempuan. Betul? Dan perempuan itu kita sering katain bodoh. Dan orang-orang juga ngatain dia bodoh ngikutin kita sampai tua. Tapi itulah yang kita mau. Ingat baik-baik Pak, di luar banyak gampang. Koko baik deh. Yang penting kan keluar duit. Tapi yang mau menemani kita lagi begini. Mana zoom. Tadi kan saya ganteng ya, kalau gini kan jelek kan ya. Siapa yang mau nemenin kita? Istri. Maka itu Pak, kalau kau masih punya istri, sayangilah dia. Tapi jangan setahun sekali. Cuma dikasih bunga satu, kalau nggak coklat sepotong, itu mah pembodohan. Setiap hari kau kasih berlian. Mau nggak Bu? Tuh perempuan mah halah, kalau perempuan hanya ancang ngai punya laukung baik Haleluya, puji Tuhan. Oke, kita masuk pada khotbah kita. Tolong, terima kasih. Semua bangsa mempunyai tahun barunya masing-masing, betul? Bukan hanya kita Chinese tuh. Mau Jawa kek, mau Arab kek, ya, mau Israel kek, semua punya tahun baru masing-masing. Jadi kalau kita nggak boleh merayakan tahun baru sebagai bangsa Indonesia, keturunan Tionghoa, kenapa? Nggak lucu menurut saya. Maaf aja. Teman-temanku yang Batak, ada Horas di sini. Hei, kok dikit sekali Bataknya ini? Horas bah. Horas, amin, puji Tuhan. Batak punya kebudayaannya sendiri, tradisi sendiri. Jawa, Sunda, semua juga masing-masing sendiri semua yang sudah. Kenapa kita harus dihilangkan kebudayaan kita yang tidak melanggar firman Tuhan? Memang pada waktu Imlek ini kita nggak usah, saya nggak mau ngomong nggak boleh terlalu keras. Nggak usah kita pergi ke tempat ibadah-ibadah teman-teman kita yang lain. Kita cukup bersama dengan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tapi banyak juga kebudayaan yang boleh kita lakukan, saudara kasih. Ya, oke, kita teruskan. Di sini apa lagi katakan lagi? Setiap perayaan tahun baru pasti ada tradisinya masing-masing tentunya. Saudara masih ingat nggak? Ini Pak, tolong dikoreksi kalau salah Pak. Karena Anda Keluaran, saya Kejadian. Ya, oke. Waktu Yesus datang di perayaan pernikahan di Kana. Bangsa Israel apa semua lagunya rohani? Halo? Saya yakin enggak? Pasti ada tradisi Israelnya di situ. Yang duniawi. Dan Yesus juga bilang, wih gua gak mau datang. Ada duniawinya. Bahkan ada minum anggur. Wih, ntar mabuk-mabukan dia. Kita kadang-kadang Kristen, begitu lihat apapun tradisi Tionghoa, berhala. Sementara kita punya tugas, pergilah ke ujung bumi, jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana jadi kan orang murid kalau kita belum apa-apa sudah bikin Wanli Changchen, Great Wall. Lu sono bagian dosa, masuk neraka. Kita sini bagian selamat, masuk surga. Masuk surga dari mana? Kau pikir kau mau ke gereja kau pasti masuk surga? Kalau kau nggak berubah, sorry, saya bukan menghakimi, mikir sendiri aja, ya teruskan. Haleluya. Ya, ini hari, ini tahun monyet ya. Ada monyet gak sini? Angkat tangan monyet.
Di atas nggak ada monyet. Maaf ya, ada babi? Nggak ada juga. Kelinci dah. Ular. Oh, ada di belakang sana. Ini maaf ya, saya nanya begini ya. Tolong dimengerti, dan kalau belum mau mengerti, mari belajar mengerti. Jangan pernah lupa. Memang untuk orang Tionghoa, kalau dia tanya umur kita kadang-kadang nggak mau kasih tahu. Dan dia cukup tanya sio Anda. Sio apa? Langsung dia tahu Anda punya umur. Kalau hanya sebatas itu, terserah saudara, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi ingat baik-baik, kita ini dulu adalah manusia berdosa. Di bawah hukum sio. Maka itu ada ciongnya. You know ciong? Class. Ada pantangannya. Ya, saya bayangkan Pak, kalau kita masih di bawah sio Pak. Terus jemaat ada yang meninggal. Kita tanya, lu sio apa? Sio kelinci. Oh ciong, gua gak datang dah. Kan gak lucu saudara kasih. Betul kan? Maka itu saya sio Yesus. Nggak ada pantangannya dengan ke-12 sio itu. Terima kasih untuk tepuk tangannya. Tapi saya kasih tahu setiap hamba Tuhan tentu pengetahuannya beda-beda. Saya punya teman yang sudah almarhum. Saya tidak mengecilkan, tidak menjelekkan. Tolong jangan salah ngerti. Saya hanya menjelaskan. Beliau juga sering bicara mengenai Imlek. Tradisi Tionghoa. Tapi pada satu hari ketika saya ngomong sio Yesus. Dia dari mimbar, dia mengatakan dan saya dengar sendiri. Jangan samakan Yesus dengan ke-12 sio. Binatang itu. Itu pengertian beliau. Lalu saya akhirnya kena temen, saya orangnya fair-fairan. Saya telepon langsung. Daripada dengar-dengar orang, telepon langsung. Bro, kenapa ente ngomong begitu? Saya tanya, Anda mengerti bahasa Mandarin? Tidak. Kalau enggak, boleh saya jelaskan. Xiao dalam bahasa Mandarin xiao. Xiao artinya su sama siang. Su itu sui, kepunyaan. Siang itu menyerupai atau ya seperti Yesus. Lalu kalau saya bilang kita kepunyaan Yesus dan seperti Yesus, salahnya opo? Halo. Jadi jangan ketemu yang san kuai tofu xiang xi tian. Nggak ngerti, saya sini ada teman saya Pak Yan, silakan saudara tanya sama beliau nanti pulangnya. Itu artinya begini. Hurufiahnya adalah baru makan tahu 3 potong, sudah merasa sudah mengerti kemana-mana semuanya. Alias maaf aja belum ngerti apa-apa lo. Saya bukan sok ngerti, bukan. Saya juga banyak belajar terus. Dan apa yang saya sampaikan saudara bisa cek di Google dan lain sebagainya. Dengan mudah sekarang ini semuanya. Mari saudaraku yang kasih. Tidak semua tradisi itu kita boleh, tidak semua tradisi itu tidak boleh. Lalu kalau kita sudah diselamatkan dari bawah hukum sio oleh darah Kristus ya, dan lunas terbayar dan kita sekarang berada di bawah hukum kasih karunia, kenapa kita mau kembali ke bawah hukum sio? Berarti kalau kita orang tanya sama kita, lu sio apa? Gue sio monyet. Gue sio kuda, kita secara tidak langsung kita berada di hukum sio. Maka otomatis apapun yang berlaku di hukum sio terjadi pada kita. Termasuk pantangan-pantangan, ciong dan lain sebagainya. Kita nggak ada apa-apanya. Kita adalah manusia yang telah dimerdekakan oleh Yesus. Dan Yesus datang untuk memerdekakan engkau, bukan untuk membuat engkau jadi terikat oleh segala macam baik pemikiranmu pribadi maupun pemikiran orang maupun tradisi dan lain sebagainya. Kalau yang nggak jelas nanti silahkan di Facebook saya saja kita tanya jawab. Ya, oke, teruskan. Ini mah kecepatan yang kuning juga belum baca nih. Yang putih hilangin dulu yang bawah tuh. Neng yang putih hilangin dulu neng. Neng nong, nang nih, ke belakang, haya. Haya. Nah itu yang kuning yang tangannya jangan kecepatan ya sudah. Oke stop sini ya. Yang kuning kita baca ya. Bagi kita Kristen tentu ada yang boleh kita ikuti, ada juga yang jelas tidak. Amin.
Antara lain yang paling gampang tadi saya katakan ke tempat ibadah-ibadah teman-teman kita yang lain, ya nggak perlulah ya. Tapi maaf ya, ada juga yang suka tanya sama saya, Pak ke kuburan boleh nggak Pak? Boleh nggak? Ya boleh, ya nggak boleh apa? Andai kata ini kuburan di sini, kuburan orang tua kita. Lalu kita, Papa hanya ngai latang oh. Nyi tahu ngai ini tahun sepi lagang oh. Lu tolong kasih ngai berkat, tolong. Ini yang nggak boleh saudaraku yang kasih. Karena berkat datang dari, kau percaya? Kau percaya berkat dari Tuhan? Terima kasih. Jangan cari berkat tempat lain. Walaupun lain-lain menjanjikan segala macam